Robi kakak saya. Kalau Peggy, Peggy kakak kandung saya juga. urutannya gimana tuh? Yang pertama Kakak siapa? kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara? Empat bersaudara. Empat saudara. Kelas 6 SD lah kayak gitu. Terus tiba-tiba tuh polisi datang. Nah itu tuh nggak ngomong pasti ada apanya. Polisi tuh teriak-teriak, Peggy punya utang sekian juta. Terus Peggy membunuh orang, Peggy hutang nyawa ini itu. Tiba-tiba tuh kayak langsung geledah, masuk ke dalam gitu. Terus kayak nyari-nyari barang bukti tapi nggak ada gitu. Oke, itu waktu pas polisi datang Iya, ke rumah ya. Iya. Tapi Mbak Lucy ini tahu kalau Peggy ada di Bandung waktu kejadian itu dari mana, Mbak? Karena kan suka pamit sama keluarga kalau mau ke Bandung. Oh, waktu itu sempat pamit. Pamit. Ngomongnya apa waktu itu? Kerja di Bandung. Oh, kerja di Bandung. Iya. Sama siapa aja ke Bandung, cerita nggak? Cerita. Oke. Sama siapa waktu itu, Mbak? Waktu Kalau itu- seingat Mbak Lucy. Waktu itu tuh sama pamannya Parman, terus Bondol, adiknya Robi, terus Ibnu sama ayah kandungnya. Oke. Itu tanggal berapa itu, Mbak? Seingat Mbak Lucy. Ke situnya kurang tahu ya, saya masih kecil juga soalnya. Oh, oke, jadi nggak ingat ya? Iya, nggak Nah, ingat. Peggy pulang ke rumah lama nggak itu, Mbak? Berapa lama tuh di Bandung waktu itu? Di Bandung tuh lumayan lama sih. Berapa? Jadi pulang tuh kalau proyeknya selesai aja pulang gitu. Kalau belum selesai ya belum pulang. Begitu. Oh, oke, ada waktu misalnya di Bandung tuh semingguan atau kira-kira aja lebih dari seminggu gitu ada? Mungkin Mbak Yanti boleh dibantu? Iya. Jadi waktu pas di Bandung itu berapa lama? Peggy itu berangkat ke Bandung pada tanggal 13 Juli 2016 dan dia selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya Ko Aceng itu bulan Desember 2016. Iya. Kalau saya sih melihat ini adalah beberapa kejanggalan yang saya lihat dalam penanganan perkara ini. Satu, pada saat digeledah setelah 2 hari kejadian itu tidak ada surat penggeledahan. Kemudian Peggy juga ada di tempat karena dia sedang bekerja di Bandung, dia sebagai buruh bangunan dan dia sudah bekerja sebagai buruh bangunan itu di usia 15 tahun karena memang dia sebagai tulang punggung keluarga, ibu bapaknya sudah bisa dan hal-hal kemudian setelah penggeledahan padahal keluarga menyatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Jadi keberadaan Peggy itu benar-benar tidak disembunyikan. Kenapa polisi tidak melanjutkan penanganan perkara dengan melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Dasar penetapan DPO itu kan harusnya ada pemanggilan dulu 3 kali. Jika memang yang diduga melakukan tindak pidana itu tidak hadir di dalam pemanggilan selama 3 kali baru ditetapkan sebagai DPO. Tapi penetapan DPO-nya itu hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi pada saat persidangan. Dan setelah adanya amar putusan menyatakan 3 DPO itu, tapi DPO tidak dicari saat itu, hanya menggantung di 8 tahun. Kemudian setelah kasus Pinapira baru dinyatakan ada DPO dan DPO itu tidak ada sketsa wajah. Begitu kan, kita juga bingung siapa yang tertera dalam DPO itu. Sementara ciri-ciri DPO pun tidak sama dengan Peggy karena di situ dicantumkan bahwa